Ya. Selamat malam Bu Emi. Halo Bu Ika. Selamat malam Bu Ika. Apa kabarnya pada kesempatan malam hari ini? Sehat ya? Iya Bu Emi, Selalu sehat. senyum. Iya, senyum selalu Bu. Senyum. Karena untuk di hadapan anak didik biar mereka juga semangat lihat senyumnya panjenengan. Oke. Oke. Bu Ika, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang ya. Eh, Perkenalan dulu, ini saya Emi dari TK Muslimat Brotonegara 1 dan panjenengan Bu Ika dari SMK PGRI. Saya dulu alumni sana. Oke. Ini kita berposisi sebagai coach dan coachee. Pada kesempatan Iya. kali ini saya sebagai coach panjenengan, walaupun saya dari pendidikan PAUD nggih dan panjenengan dari SMK, semoga tidak menghalangi tujuan dari kegiatan ini. Ya Bu Ika, mungkin dari panjenengan pada kesempatan kali ini apa kira-kira tujuan dari pertemuan kita nggih? Monggo. Oke Bu Emi, kali ini saya ingin sharing Bu Emi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Ya, ini permasalahan yang saya hadapi ini terkait dengan salah satu siswa saya, Bu Emi. Anak Ya. tersebut, saya memiliki siswa laki-laki. Kebetulan saya juga menjadi wali kelas di situ. Anak tersebut itu kebetulan juga posisinya itu sebagai ketua kelas. Nah, Iya, ya. eh, Kelas berapa siswa Bu saya Ika? itu gimana? Kelas berapa? Kelas 10, kelas Kelas 1. 10 ya. Oke. Nah, siswa saya tersebut eh, sering sekali Bu izin tidak masuk seperti itu. Kemudian juga hmm, sudah saya lakukan pendekatan dengan anak tersebut, ajak ngobrol. Nah, sempat melakukan restitusi juga, walaupun hanya via daring. Dan dicapai apa itu namanya kesepakatan bahwa di semester 2 ini anak tersebut akan berubah. Tapi seiring berjalannya waktu setelah saya perhatikan di awal-awal itu memang sempat berubah Bu Emi. Eh, apa anak tersebut yang awalnya sering tidak masuk menjadi lebih tertib. Tapi selang beberapa waktu kembali lagi Bu Emi. Jadi sering tidak masuk lagi dengan alasan sering ikut kegiatan seni di luar sekolah. Kemudian juga kalau di Oh iya. dalam pelajaran sekolah, anak saya tersebut itu kalau pelajaran yang tidak diminati, itu sering meninggalkan kelas. Tapi kalau pelajaran yang diminati, anak itu stay di dalam kelas. Itu Bu. Padahal di semester lalu kita sudah punya kesepakatan kalau mau disiplin, mau bertanggung jawab, mau semangat dalam belajar, Ya. mau berusaha hadir di kelas. Ya.
Ya, dari tujuan panjenengan kita berdiskusi pada kesempatan kali ini, otomatis secara tidak langsung teridentifikasi beberapa masalah ya Bu Ika. Di antaranya tadi anaknya sering tidak masuk, kemudian pelajaran yang tidak diminati. Nah, ada lagi yang identifikasi yang lebih spesifik mungkin dari anak tersebut, kemudian dari panjenengan sendiri, apa kompetensi panjenengan untuk melakukan hal tersebut. Setelah ada identifikasi tadi, kompetensi apa yang ingin dimunculkan dari 3 kompetensi, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan, itu kira-kira dari panjenengan mana yang akan didahulukan? Iya. Kalau yang saya harapkan dari anak saya tersebut, Bu, apa ya? Kalau dari apa ya? Potensi yang saya lihat Ya, dari yang potensi. saya identifikasi itu dulu nih Bu. Yang saya Ya, identifikasi anak itu punya masalah dengan minatnya. Itu dengan tadi kan minatnya. anak tersebut tidak masuk itu karena sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang berkaitan dengan kesenian, terutama yang diminati dia itu seni musik, Bu. Keluarganya itu keluarga yang sangat kental dengan musik kebetulan. Itu pokoknya yang kesenian-kesenian itu, Bu. Dan kalau di dalam pembelajaran itu tadi seringnya meninggalkan kelas, dia masuknya ke ruang musik. Berarti kan anak ini punya Ya. masalah di minatnya. Nah, kalau dari permasalahan tersebut, saya kompetensinya yang ingin saya prioritaskan itu terutama mendengarkan aktif. Saya akan berusaha mendengarkan secara aktif, mendekati anak tersebut terkait dengan alasan mengapa kok sering meninggalkan pelajaran, kok sering meninggalkan kelas, ya. Kok ada di ruang musik itu kenapa? Mungkin saya ingin menggali atau menguliknya lebih lanjut. Seperti itu. Itu juga dengan pancingan pertanyaan yang berbobot tadi. Ya, ya. Berarti mungkin yang panjenengan harapkan adalah mengetahui lebih dalam ya dengan mendengarkan aktif tadi, Bu Ika. Kemudian setelah itu, kira-kira dari anak tersebut tadi sebenarnya punya potensi kan. Nah, itu mungkin kayak mungkin langkah apa yang bisa jenengan lakukan atau strategi apa ketika panjenengan tahu pelajarannya tidak diminati gitu. Dia tidak suka dengan pelajaran itu. Mungkin jenengan punya tips atau punya apa ya? rencana aksi dari yang akan panjenengan lakukan ketika anak itu tidak suka dengan pelajaran dan dia lebih suka dengan kegiatan yang kesenian tadi. Iya, baik Bu. Apa rencana? Kalau iya, rencana saya akan mencoba berbicara atau melakukan pendekatan mungkin ketika anak tersebut apa ya ada di ruang musik kebetulan sesuai dengan kegemarannya ya. Kalau di situ kan mungkin anak tersebut lebih santai. Beda kalau diajak ngobrol dengan di ruang guru. Jadi suasananya tidak tegang itu salah satunya. Jadi menguliknya bisa lebih dalam. Kemudian apalagi nih? Berarti kan di situ anak itu cenderung auditori nggih, Bu? Iya. Auditori, suka dengan musik,
Mungkin kalau di dalam pelajaran saya nanti lebih sering me, apa ya, memutarkan video-video yang menarik, jadi terbangun minatnya. Dan untuk pelajaran yang lainnya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang mengajar di kelas saya dan memberitahukan terkait dengan minat belajar anak, sehingga seperti anak saya yang lebih lebih tertarik dengan dunia musik itu nanti bisa terakomodir, Bu. Jadi tidak merasa ter apa nggih, minatnya tersebut terhadap dunia musik juga bisa menjadi catatan bagi guru-guru lain. Jadi di dalam pembelajarannya beliau-beliaunya bisa memasukkan audio atau rekaman atau pembelajaran dengan musik. Jadi anak tersebut mau masuk di dalam pelajaran beliau-beliaunya. Itu, Bu. Ya, bagus, bagus Bu Ika. Berarti yang pertama tadi jenengan sudah bisa mengidentifikasi masalah anak tersebut. Kemudian yang kedua, panjenengan mencoba kompetensi apa yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap anak tersebut sudah bagus. Kemudian rencana aksinya, jenengan melakukan strategi yang seperti jenengan utarakan tadi sudah bagus ya. Berarti bagus tadi Bu Ika, ada kolaborasi, kemudian ada merubah teknik pembelajaran ya tadi nggih, dari auditorio dan lain-lain. Jadi jenengan bisa mencari solusi yang tepat seperti yang jenengan harapkan, dan itu sudah semoga menjadi baik. Kira-kira nilai skalanya terhadap anak tersebut sebelumnya itu berapa, Bu? Dan nanti jenengan ada target untuk menaikkan sampai nilai berapa? Oh, oke. Kalau sekarang mungkin nilainya baru 5. Dan rencana saya atau harapan saya nilai skala saya nanti bisa naik ke angka 7. Paling tidak 7, Bu. Ya. Nah. Tadi juga ada kolaborasi dengan rekan sejawat panjenengan ya. Itu nanti bagaimana dengan itu? Ada nilai presentasinya atau ada harapan bagaimana dengan kolaborasi? Oke, kalau berkolaborasi, kalau sekarang mungkin skalanya masih sekitar 2 atau 3. Jadi hanya beberapa guru 1, 2, 3 saja mungkin yang sudah saya sharing terkait dengan kecenderungan anak saya yang cenderung auditori itu. Mungkin kedepannya saya akan meningkatkan ke level atau skala 5 mungkin, Bu. Ya. Semoga nanti ada progresnya ya Bu dari anak tersebut untuk mencapai skala 7, nilainya naik, untuk semangat belajarnya lebih naik ke skala 7, terus kemudian dari teman sejawat juga naik menjadi 5, semoga itu terlaksana. Kira-kira hambatan, tantangan atau peluang dari yang panjenengan lakukan apa, Bu? Hambatannya apa, tantangannya, terus peluang yang bisa dilakukan? Hambatannya mungkin mencari waktu untuk berkoordinasi dengan siswa dan juga rekan sejawat, di mana saya harus mencari waktu yang tepat karena saya sendiri tidak selalu on di sekolah.
Jadi menentukan timing, kemudian juga itu tadi. Oke, sementara itu untuk menentukan timing aja dulu, Bu. Iya. Kemudian dari itu tadi selanjutnya apa target panjenengan dalam tindak lanjut setelah itu ya, apa tanggung jawab panjenengan dengan pelaksanaan proses perubahan yang rencananya mau dilakukan. Iya, jadi sebagai bentuk tanggung jawab saya, nanti saya akan melakukan rencana aksi saya, akan mulai melaksanakan rencana aksi saya tersebut mungkin dalam waktu dekat ini, Bu. Saya akan mencari waktu untuk melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, kemudian juga sharing dengan rekan sejawat terkait bagaimana untuk mengatasi atau sharing terkait dengan anak saya yang memiliki kecenderungan auditori agar di dalam pembelajaran kami nantinya bisa mengakomodir minat-minat siswa dalam belajar, baik itu yang visual, auditori, maupun kinestetik, sehingga tidak ada lagi yang kabur, tidak minat dengan pembelajaran. Tentu. Jadi juga nanti saya meminta bantuan rekan teman untuk mengingatkan, mungkin kalau di dalam pembelajaran saya sendiri itu nanti tidak bisa mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh siswa. Begitupun sebaliknya, saling mengingatkan. Ya, iya Bu Ika, berarti panjenengan tadi sudah pada tahap yang terakhir ya, bagaimana melakukan tanggung jawab, kemudian meminta teman untuk mengingatkan, kemudian ada dorongan-dorongan yang lain untuk senantiasa bekerja sama, berkolaborasi dan saling mengingatkan. Ya, setelah hasil dari apa yang kita bicarakan hari ini, malam ini, kira-kira apa yang panjenengan dapat disimpulkan, dapat direfleksi perasaan panjenengan? Okay. Dari perbincangan kita pada malam hari ini yang sungguh asik, Bu Emi, saya mendapatkan ide-ide baru, ide yang mungkin belum sempat keluar, ya, belum sempat terimplementasi. Jadi lebih terbuka, Bu. Jadi lebih terurai permasalahan saya. Saya juga jadi plong Ya. karena ada teman untuk sharing. Ya, jadi itu. Terima kasih Bu Emi yang sudah bersedia mendengarkan problematika yang saya hadapi terkait siswa saya yang unik sekali. Sama-sama Bu Ika, yang jelas kita saling belajar, kemudian panjenengan sudah luar biasa pada kesempatan malam hari ini mencoba mengutarakan permasalahan, kemudian mengurai sendiri, kemudian pada tahap-tahap selanjutnya juga menentukan apa yang harus dilakukan. Semoga membawa kebaikan dan kedepannya ada progres yang lebih baik untuk mencapai skala tadi ya Bu Ika, 7/5. Itu kira-kira berapa minggu atau berapa hari gitu? Untuk mencapai skala tersebut mungkin kalau dalam waktu 1 minggu itu baru pendekatannya ya Bu. Kalau untuk selanjutnya seperti pembelajaran itu kan butuh proses perencanaan dan lain sebagainya. Mungkin untuk merubah atau melakukan perubahan itu dibutuhkan waktu paling tidak sekitar 2 atau 3 minggu karena butuh perencanaan yang matang. Karena harus Ya, betul. mengakomodir teman-temannya yang lain.
yang Ya, juga memiliki minat yang berbeda-beda. ya. Ya, Bu Ika, semoga bermanfaat dan semoga 2 atau maksimal sampai 3 minggu ke depan semua tahapan-tahapannya bisa berjalan, bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, kemudian benar-benar bisa terrealisasi, teraplikasikan dengan maksimal. Mungkin ini yang dapat kita bicarakan pada kesempatan malam berbahagia ini. Bisa kita sambung pada kesempatan yang lain, Bu Ika, nggih? Iya Bu Emi. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bu Ika. Selamat malam Bu Emi. Ya. Baik, selamat malam. Kami dari kelas 198B dan kali ini saya sebagai coach dan Bu Emi Nur Susanti sebagai kunci. Oke, kita mulai. Ya, bisa. 15 menit. Sebentar, saya timing dulu. Selamat malam Bu Emi. Selamat malam, Bu Ika. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga Bu Ika juga demikian. Iya, Bu Emi. Kita hari ini berbincang-bincang malam ya Bu Emi. Kira-kira untuk pada kesempatan malam hari ini, apa yang ingin Bu Emi capai dari pertemuan kita pada sesi kali ini? Iya, terima kasih Bu Ika kesempatannya pada kesempatan malam hari ini. Kita bertemu di sini tujuan saya adalah menyampaikan permasalahan yang saya hadapi untuk kita bicarakan bersama, kita carikan solusi bersama, terutama mungkin itu kasus yang ada di saya, otomatis nanti saya akan mencoba bercerita kepada panjenengan sebagai coach saya. Baik Bu Emi, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya menjadi coach panjenengan. Kira-kira apa yang ingin Bu Emi sharekan atau Bu Emi memiliki problem apa ya kira-kira? Kalau boleh saya tahu. Ya, problem secara umum kalau di dalam pembelajaran insya Allah masih teratasi ya. Ini yang saya hadapi ini adalah problem dengan siswa Bu, salah satu siswa saya yang kebetulan anak tersebut, Ananda adalah seorang anak yang kedua orang tuanya bekerja, otomatis secara perhatian, kemudian kasih sayang bisa jadi, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan, rasa itu ada sedikit kurang ya. Kalau secara materi memang karena kedua orang tuanya bekerja otomatis terpenuhi. Kemudian kasusnya adalah anak tersebut mempunyai akunya yang tinggi karena masih anak kecil ya. Kemampuannya, powernya untuk memiliki segala sesuatu itu anak tersebut sangat tinggi dan belum mau berbagi dengan teman saat bermain, bahkan itu mainan yang ada di sekolahan itu seolah-olah ketika dia sudah memegang ya itu menjadi milik dia. Nah, bisa jadi ini mungkin karena perlakuan di rumah yang istimewa dari kedua orang tuanya dan yang ngemong gitu ya. Memang anak ini dari kecil diemongkan gitu ya, dididik orang gitu seperti itu. Nah, mungkin ada nggak ya
solusi yang bisa saya lakukan sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan dia secara apa ya Bu? Kebutuhan belajar dia agar terpenuhi sehingga dia itu kalau di dalam sekolah jarang mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama-sama. Dia lebih senang melakukan kegiatan sendiri. Kemudian itu tadi akunya tinggi. Mungkin itu permasalahannya. Baik, kalau dari yang Bu Emi sampaikan, ini tadi siswanya Bu Emi, ya jadi Bu Emi memiliki permasalahan dengan salah satu siswa nggih Bu, yang mana Ya. anak tersebut atau siswa tersebut kedua orang tuanya bekerja sehingga kurang mendapatkan perhatian. Kemudian juga itu berdampak pada apa ya, sikapnya di sekolah. Ya, karena kurang perhatian itu tadi. Kemudian anak tersebut di sekolah juga memiliki keakuan yang tinggi sehingga ketika tadi diminta berkolaborasi di kegiatan yang membutuhkan kerjasama dengan temannya, anaknya nggak mau. Iya, seperti itu. Ngaten Bu Emi. Iya. Oh ya, dan dari hasil identifikasinya Bu Emi juga itu bisa jadi karena di rumah oleh orang tuanya diistimewakan. Benar begitu Bu Emi? Iya, jadi apa-apa kebutuhan-kebutuhan misalkan mainan atau dia ingin sesuatu pasti itu dituruti ya sama orang tuanya sehingga menjadikan karakter dia seperti itu. Oh begitu. Baik Bu Emi, terkait dengan permasalahannya siswa Bu Emi tersebut, kira-kira peluang atau potensi apa yang ada di sekeliling Bu Emi yang bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin dari Bu Emi sendiri atau dari lingkungan belajar yang ada di sekolahnya Bu Emi yang bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut. Iya, peluang peluang yang bisa dilakukan ya dari tiga kompetensi KOS itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lah, saya ingin mencoba peluang yang kedua mungkin Bu ya. Jadi saya akan mencoba peluang yang kedua dengan mendengarkan aktif anak tersebut. Meskipun nanti ada kemungkinan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tapi lebih difokuskan karena dari karakter anak tersebut yang diistimewakan, otomatis dia bisa jadi dia ingin didengarkan. Karena ketika kita ajak bermain biasanya dia malah kabur gitu ya. Kadang dia mencari mainan sendiri, nggak mau. Kemudian dia kadang mendekati teman dekatnya. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan untuk sementara peluang yang ada saya akan mencoba mendengarkan dari dia, menanyakan, kemudian apa yang dia rasakan, biar dia bercerita dulu. Baik, Bu Emi. Berarti di sini Bu Emi akan mendengarkan secara aktif ya, mendengar aktif daripada memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira untuk kegiatan mendengarkan aktif dari si anak tersebut, selama ini Bu Emi sudah pada level berapa untuk
mencoba mendengarkan aktif terkait dengan permasalahan dari si anak tersebut dalam sesi pendekatannya, mungkin. Ya, Dari skala, misalkan dalam dari skala 1 pendekatan sampai selama 10. ini dari Ya. beberapa ya mendengarkannya saya sementara ini masih di level 5 ya Bu Ica, karena memang sebenarnya anak ini ada tergantungan kepada saya sebenarnya, tapi ketergantungan dalam hal tertentu lah. Untuk yang lain misalkan untuk bermain, kadang dia juga ada ketergantungan terhadap teman. Jadi sesekali dia mau mendengarkan saya, sekitar kalau dihitung mungkin ya nilainya 5 gitu ya Bu Ica. Nilainya 5 Iya. karena yang 2% mungkin dengan temannya. Baik Bu Emi, terima kasih. Berarti di sini skala 5 ya posisinya Bu Emi sekarang untuk mencoba mendengarkan aktif si anak tersebut. Oke. Kira-kira apa Iya. hambatan yang ada pada Bu Emi atau yang ditemui Bu Emi selama mendengarkan atau ketika nanti mendengarkan secara aktif ketika anak tersebut bercerita? Ada hambatan apa, Bu? Eh, Hambatannya kadang anak itu secara kejujuran itu belum ya Bu. Mungkin kalau misalkan ditanya Mas Atta tadi kenapa berebut mainan dengan Mas Nizam gitu ya. Dia itu kayak ngeles gitu loh Bu. Enggak, tadi saya ngambil dulu, saya yang jadi dia belum berani untuk berusaha jujur gitu. Misalkan, ya saya tadi yang merebut gitu, padahal teman-temannya bilang kalau dia yang rebut gitu. Jadi kendalanya adalah dari diri anak tersebut belum berani jujur. Kemudian ada dari dukungan orang rumah untuk dia mempertahankan keinginannya gitu ya. Misalkan nanti kamu bermasalah dengan temanmu, ya kamu harus menunjukkan kalau kamu bisa, ada dari orang rumah seperti itu juga gitu ya Bu Ica. Bu Ika. Oke. Oke, baik. Jadi Berarti hambatannya dari ada anak 2 itu hambatan sendiri. ya. Dari, Jadi, kejujuran ya, anak dan juga dukungan dari orang tua nggih, atau lingkungan rumah ngaten nggih. wah, iya, 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 Baik, seperti itu Bu Ika. kira-kira, untuk mengatasi hambatan tersebut dari Bu Emi ada solusi atau belum? Solusi Atau yang apa pertama solusinya? untuk dari anaknya tersebut, mungkin saya akan mencoba lagi lebih mendengarkan. Kalau misalkan tadi skala nilainya 5, akan saya tingkatkan, tidak usah terlalu tinggi dulu ya, mungkin 7 gitu, nggak harus 10, 7 dulu lah, biar karena memang prosesnya anak tersebut masih ada ketergantungan dengan orang rumah juga. Jadi untuk dia mungkin saya akan mencoba mendengarkan skalanya, saya naikkan menjadi 7. Kemudian yang kedua solusinya saya akan mencoba melakukan komunikasi dengan orang tuanya terkait dengan hal tersebut, karena kesibukan orang tuanya selama ini komunikasi saya dengan orang tua masih di level 3 ya Bu, masih sesekali aja kalau misalkan besok Ananda harus membawa seperti ini, besok Ananda harus seperti ini, hari ini Ananda seperti ini, masih sekitar nilainya 2 mungkin. Nah, untuk yang orang tua mungkin nilainya saya naikkan sedikit, targetnya ke 6 atau 5 lebih lah, 6 paling enggak ya. Kalau anaknya tadi 7. Dan mungkin solusi yang lain juga, karena anak ini sebenarnya juga punya teman dekat, mungkin saya akan mencoba melakukan kolaborasi dengan teman dekatnya yang bernama Damario itu,
karena sesekali anak ini juga mendengarkan temannya ini, Damario ini. Jadi jarak dari sekian teman satu kelasnya yang lainnya itu kadang nggak mau Bu misalkan duduk dengan Atta karena ya itu tadi kalau punya sesuatu direbut seperti itu. Kalau yang Damario ini agak mau mengalah gitu ya dengan dia. Mungkin itu, Wika. Oke. Nah, kalau itu tadi solusi dari Bu Emi untuk lebih mendengarkan, kemudian komunikasi dengan orang tua dan juga Iya. komunikasi dengan teman dekatnya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini Bu Emi atau planning Bu Emi untuk rencana mengatasi atau melakukan aksi tersebut, kapan Bu Emi kira-kira akan melaksanakan aksi tersebut? Iya, untuk terhadap anaknya kira-kira 1 hari ke depan ya Bu, 1 hari ke depan. Ini hari Jumat, mungkin hari Sabtunya. Hari Sabtunya mungkin saya karena besok masih ada hari Sabtu, saya akan mencoba menanyakan lebih dalam kepada anaknya, lebih mendengarkan lagi, lebih mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan. Kemudian kalau dengan orang tuanya, kebetulan besok mungkin hari Minggu, misalkan ada waktu luang, coba saya akan mengkomunikasikan. Kalau bisa bertemu, misalkan dengan orang tuanya, saya akan mencoba mengundangnya atau beliau yang datang atau saya yang ke sana. Dan untuk temannya yang Damario mungkin bisa saya lakukan pada hari Seninnya. Jadi kira-kira 1 minggu ini semoga prosesnya bisa berjalan. Gitu. Iya, baik. Semoga nanti terlaksana ya Bu Emi. Rencananya Bu Emi untuk Amin. melaksanakan rencana aksinya mulai besok ya Bu Emi dan dalam jangka waktu 1 minggu nggih? Ya, kurang lebih Iya. 1 minggu ini Bu Emi, mungkin semoga bisa. nggih. Nah, Bu Emi, eee, ini, apa komitmen Bu Emi terhadap rencana yang akan Bu Emi lakukan? Itu tadi, terhadap rencana aksi yang Bu Emi laksanakan? Komitmen saya ini eh, hasil juga dari beberapa kali diskusi dengan teman sejawat, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, juga kemarin ada di pertemuan gugus, itu tanggung jawab saya sebagai pendidik otomatis ada ilmu-ilmu baru yang dari hasil pelatihan-pelatihan tersebut mengenai penanganan terhadap kasus anak-anak yang seperti itu ya Bu, dan otomatis insya Allah akan saya upayakan ada perubahan sekecil apapun proses yang akan saya lakukan, semoga nanti ada hasilnya. Amin. Nggih. Eee untuk rencana aksi ini nanti Bu, kira-kira ada ndak dari rekan yang bisa membantu Bu Emi untuk menjaga atau mengingatkan Bu Emi untuk melakukan komitmen Bu Emi untuk, eee, apa, melakukan perubahan itu tadi, ya. Iya, ada Bu. Jadi kebetulan ada rekan guru saya yang itu juga bibi ya. Jadi anak itu adalah keponakan dari rekan guru saya kebetulan. Rekan saya ada di kelompok A dan dia mengetahui memang tumbuh kembang anak tersebut.
Jadi saya akan meminta dia untuk membantu saya untuk mengkomunikasikan hasilnya dari rumah juga. Mungkin selain dari orang tua juga rekan guru saya itu bisa membantu mungkin melaporkan lah ya, membicarakan kepada saya hasilnya setelah kemarin ditanya sama Bu Emi misalkan hasilnya anak tersebut ada perubahan, semangatnya mungkin bertambah, kemudian mungkin anaknya lebih lebih bisa bersosialisasi dengan teman yang lain, sedikit demi sedikit bisa berbagi alat belajar, berbagi mainan, kemudian ada pengurangan akunya itu agar dia bisa lebih menjaga emosinya. Jadi di sini otomatis pendidikan sosial emosionalnya juga ditekankan ya Bu Ika. Baik Bu Emi, berarti ada yang mengingatkan nggih atau mengontrol ya. Tadi dari Ada. Bibi, dari siswanya Bu Emi nggih. Ya. Oke. Baik Bu Emi, untuk perbincangan pada malam hari ini, apa yang dapat Bu Emi simpulkan mungkin refleksinya? Perasaannya Bu Emi saya merasa hari sangat senang ya Bu Ika dengan adanya coaching hari ini, malam ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya bisa mengurai permasalahan anak didik saya, dan saya mencoba untuk melakukan refleksi terhadap anak tersebut. Kemudian saya mencoba dari pertanyaan-pertanyaan panjenengan, saya mencoba untuk mencari solusi dari dalam diri saya dan yang ada di anak tersebut. Jadi terima kasih banyak Bu Ika ilmunya. Yang jelas ini sebuah proses yang harus kita lalui dan saya merasa lega gitu Bu. Baik. Ada sedikit Sama-sama pencerahan gitu, ada inovasi. Ya. Baik. Oke Bu Emi, terima kasih sudah berbagi sharingnya. Baik. Kita ketemu lagi nanti ya Bu Emi dalam sesi refleksi selanjutnya ya setelah ada perubahan ya Bu Emi. Setelah Bu Emi melakukan Semoga 1 minggu ke depan sudah ada. Iya, 1 minggu. Nggih. Iya. Baik. Iya, semoga ya Bu Ika. Terima kasih Bu Emi. Ya, sama-sama.